Mestinya kalau jujur ya, para Habib itu kudu matur nuwun gitu loh. Terima kasih dan bersyukur kepada ulama-ulama Nusantara, kepada para kiai gitu kan. Kenapa begitu? Karena para ulama, para kiai itu selalu mendidik jamaahnya, selalu mendidik umat untuk mencintai, menghargai, menghormati, memuliakan, bahkan mengikuti ya para zuriyah Kanjeng Nabi. Di majelis-majelisnya dipenuhi gitu oleh umat ya, majelis-majelis para Habib itu karena para kiai itu selalu perintah untuk ayo ikuti itu pengajian Habib A, Habib B gitu kan, karena dikira atau diyakini gitu ya adalah Habib itu adalah zuriyah Nabi yang kudu dihargai, kudu dihormati dan diyakini keilmuannya gitu loh ya, sanad keilmuannya kan gitu. Sehingga keberadaan Habib di Nusantara ini di mana-mana dihargai, dihormati, bahkan diikuti, bahkan rame majelisnya itu loh. Ya itu tidak lain, saya kira itu ada kebaikan, ada jasa para ulama Nusantara, para kiai Nusantara yang selalu perintahkan kepada jamaah dan kepada umat ini untuk cinta dan mengikuti pengajian-pengajian. Di mana ada Habib yang akan hadir di sana gitu kan. Ini para umat Nusantara, umat Islam Nusantara itu dari tajuk ke tajuk, musola ke musola, majlis ke majlis, bahkan pesantren juga itu diperintah pada para kiainya untuk hadir dalam rangka menghargai, memuliakan, ngalah barokah para kehadiran cucu atau surya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini nih, di mana-mana para Habib itu dimuliakan itu ada jasa, andil, peran ya para kiai, para ulama. Nah, jadi kembali lagi mestinya ya oknum Habib itu mestinya itu ya kudu memuliakan, kudu menghargai, menghormati para ulama, para kiai gitu. Kudu syukuran gitu loh, terima kasih gitu. Sebab saya teringat oleh makalah lam yashkurin nas walam yashkurillah. Kalau kita tidak bersyukur atas kebaikan sesama manusia, maka dia juga berarti tidaklah bersyukur atas anugerah dan nikmat Allah. Sebuah kenikmatan itu para kiai kita menghargai Habib. Para ulama juga menyuruhkan kepada jamaahnya untuk menghormati dan memuliakan Habib. Sehingga di mana-mana Habib dimuliakan. Kalau tidak bersyukur, berterima kasih gitu loh. Yang dikhawatirkan justru datanglah inna azabil syadid, yaitu bencana yang akan menimpa. Bukan hanya pada oknum-oknum yang tidak menghargai, yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada kiai ulama, tetapi lebih-lebih pada yang malah justru menghina, mengejeknya kepada kiai dan kepada ulama pribumi yang sudah berbuat baik kepada para Habib. Ini yang dikhawatirkan justru tibanya bencana, bukan hanya menimpa para Habib sendiri, akan tetapi
menimpa, itu merata di mana-mana terjadi bencana akibat kufur nikmat, itu loh. Akibat tidak adanya terima kasih. Dari sini harus padang kita berpikir, itu ya. Dan yang terjadi hari ini, itu Masya Allah. Banyak sekali ulama-ulama kayak kita malah dihina oleh oknum-oknum Habib yang justru telah diperlakukan baik oleh para ulama dan para kiai. Bahkan kiai Masya Allah dicela, dihujat, ya, dikerucuk-kerucuk, dibilang palsu. Allah. Kemudian dengan mengangkat makola-makola, yang dimana makola itu yang sangat merendahkan kiai posisinya. 70 kiai, 71 Habib itu yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai dan lain-lain lah. Coba lihat itu namanya nggak tahu diri, itu namanya kurang atau tidak terima kasih. Begitu diberi kebaikan malah justru lunjak. Kufur nikmatnya Allah bukan atas kebaikan manusia itu, tetapi secara langsung tanpa disadari itu telah kufur nikmat kepada Allah, seperti itu. Maka tidak akan ada bencana kecuali ada kekufuran nikmat itu, kecuali tidak adanya rasa terima kasih bahkan menghina gitu. Tidak akan ada gitu. Ma yaf'alullah bi'azabikum, tidaklah Allah menciptakan dan membuat azab atau bencana. In syakartum wa amantum, apabila manusia atau golongan itu mau berterima kasih dan beriman atas ayat-ayat Allah. Nah, kalau sebaliknya tidak ada terima kasih, maka tibalah bencana. Jadi terjadinya banyak bencana, baik itu menimpa pribadi, golongan, atau bahkan bangsa kita ini. Itu bisa disebabkan karena banyaknya golongan atau individu yang tidak mau berterima kasih kepada sesama yang telah berbuat baik dan tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kebaikan. Gitu loh. Padahal para ulama juga, para kiai juga, boleh jadi mereka adalah zuriyah Kanjeng Nabi gitu. Tapi itulah hebatnya itu ya. Ulama Nusantara, kiai-kiai tidak tamak-tamak amat, tidak pingin-pingin amat gitu ya. Diakui. Ya. Diistimewakan tidak. Gitu. Jadi kalau dikatakan zuriyah Nabi itu sebetulnya bukan hanya Habib, tapi juga banyak ya yang bergerak lain, bahkan di Nusantara ini yang berjalur warisan. Tapi kiai ulama Nusantara itu yang tawadhu, rendah hati dan tidak gila hormat, gila dimuliakan. Mereka lebih baik dipanggilkan, ada yang panggil kiai itu kan, atau dipanggil apa saja dah. Ini jadi sekali lagi mestinya para Habib itu ya matur nuwun kepada para kiai, para ulama Nusantara yang telah mendidik umatnya untuk menghargai, menghormati itu. Tidak ada tuh yang membenci, memfitnah apalagi ya, atau tidak mengakui.
menghargai, menghormati gitu. Zuriat Kanjeng Nabi itu. Jadi jangan dipelintir-pelintir menjadikan narasi sebuah kebencian, seolah-olah para ulama, para kiai itu benci itu ya, tidak memuliakan turunan Nabi. Itu kan statement aja, itu narasi-narasi yang saya kira itu hanya dugaan, itu persangkaan buruk gitu ya. Lah faktanya sekarang katanya ada yang tesis keiman dan lain-lain itu yang mempertanyakan, meriwuk, licuk mulai. Lah kita lihat dong secara jujur, adanya pertanyaan keabsahan yang sekarang ini bukan karena kebencian, bukan pula kita tidak menghargai dan memuliakan, justru untuk menjaga kehormatan, justru wujud kemuliaan kita kepada zuriat Nabi, lantaran adanya oknum-oknum yang ngaku cucu Nabi tapi perilakunya itu loh jauh daripada tuntunan Kanjeng Nabi, bahkan merusak ya. Yang merusak juga Islam karena dengan adanya dakwah yang kasar ya, caci maki, menghujat, menebar kebencian, Islam kan jadi terkesan seolah-olah ini agama yang kasar, padahal Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau mencatut nama Nabi tapi perilakunya kasar gitu kan, perilakunya amburadul gitu kan, sama saja itu kan dengan mencoreng kesucian, kesempurnaan dan kehormatan Nabi. Maka apabila ada yang tampil dan bertanya, sebetulnya mereka-mereka oknum itu loh yang ngaku dan mencatut nama Nabi tapi perilakunya kasar, perilakunya itu suka caci maki, menghujat dan menghina yang lain, apakah benar gitu loh dia itu cucu Nabi, kan begitu. Wajar itu ada pertanyaan seperti itu karena ada asbabnya. Jadi tetapi pada dasarnya mereka-mereka yang sekarang itu mempertanyakan tentang keabsahan nasab ya, itu bukanlah orang yang benci zuriat Nabi, bukan orang yang tidak mengakui nasab itu kemuliaan, bukan, tetapi justru untuk supaya terjaga kehormatan Nabi, terjaga nama baik ulama ahlul bait zuriat Nabi, juga menjaga Islam itu sendiri. Jadi jangan kita tanggapi dengan ya prasangka yang buruk gitu loh, kemudian menuduh, memfitnah dan sebagainya. Yang fitnah ya ente bukan mereka itu. Ya wajar orang kita itu mempertanyakan ya karena melihatnya itu kok nyatut nama Nabi tapi perilakunya itu jauh nyimpang daripada Nabi, bahkan terkesan sombong jumawa. Lebih parah lagi merendahkan kiai gitu, merendahkan ulama yang dicinta oleh Nabi itu sendiri. Begitu ya. Ini mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada yang berbeda dan ada yang tidak suka ya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Ini pemikiran cetek saya atau mungkin ini adalah omongan yang dituntun oleh hidayah Allah, muka-muka amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.